Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pastor Yahya Iskandar, masih dalam serial video-video mengenai tafsir terhadap beberapa teks firman Tuhan yang menarik untuk dibahas. Video kali ini masih menyajikan tema yang sama dengan video sebelumnya, yakni orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga, chapter yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, pada video yang lalu saya baru menyajikan bukti berupa tafsiran saya tentang langit tingkat yang ketiga, yang terdiri dari dua bagian, yakni Firdaus yang tergambar di sebelah bawah dan surga yang tergambar di sebelah atasnya. Mengapa saya berani menafsir demikian? Karena saya meyakini bahwa surga adalah tempat bersemayamnya Tuhan bersama dengan orang-orang percaya yang telah memakai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sementara Firdaus adalah tempat transit roh orang percaya yang meninggal sebelum dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan. Untuk membuktikan hal ini, saya akan mengajak kita bersama memeriksa 3 hal di bawah ini. Yang pertama, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 22. Kita baca Lukas 16 ayat 22. Tidak lama kemudian, Lazarus orang miskin itu meninggal. Lalu ia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Demikian juga orang kaya itu, ia pun meninggal dan dikuburkan. Ayat di atas mengatakan bahwa Lazarus yang meninggal itu rohnya dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham inilah yang saya tafsirkan sama dengan Firdaus. Akan tetapi sayangnya, dari perumpamaan ini banyak orang Kristen mengira bahwa orang kaya itu sudah berada di neraka. Sebab perumpamaan tersebut menggambarkan siksa yang diderita oleh si kaya itu. Lihat gambar ini. Ini adalah lukisan dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Terlihat dalam lukisan itu orang kaya itu sangatlah kepanasan, kehausan, sementara Lazarus berada di dekapan Abraham. Karena itu tanpa ragu banyak orang Kristen menyimpulkan bahwa Lazarus yang ada di pangkuan Abraham pun pasti sudah berada di surga. Nah, hal ini tidak benar, saudara-saudara. Karena ada 2 argumen yang dapat saya jadikan bukti bahwa orang kaya itu bukan berada di neraka. Dan Lazarus yang di pangkuan Abraham pun bukan berarti ada di surga. Argumen yang pertama, yang disebut dunia orang mati bagi orang yang tidak percaya, sekalipun belum di neraka, tetaplah merupakan tempat yang menyengsarakan. Bandingkan ini dengan ayat misalnya dalam Mazmur 116 ayat yang ketiga. Mazmur 116 ayat yang ketiga. Tali temali maut telah membelit aku, dan kesesakan alam maut, dalam King James disebut the pains of hell, menyergap aku. Aku mengalami kesesakan dan kesedihan. Jadi jelas bahwa di dunia orang mati ada kesesakan, ada pains of hell. Dan argumen yang kedua, dalam kisah ini diceritakan tentang adanya orang-orang yang masih hidup di dunia ketika itu, yakni saudara-saudara kandung dari si kaya tersebut. Padahal Wahyu 20 ayat 11-15 menjelaskan bahwa orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, ke alam maut, itu dimulainya setelah diputuskan dalam pengadilan tahta putih. Kita baca coba Wahyu 20 ayat 15. Jadi, jika seseorang namanya tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan, maka ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara-saudaraku, dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya ini, sudah dapat kita dapatkan bukti bahwa orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung ke surga, tetapi ke pangkuan Abraham atau Firdaus lebih dulu. Yang kedua, tertulisnya kata istirahat dalam Wahyu 14 ayat 13. Ketika menjelaskan tentang keadaan orang yang meninggal di dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Lalu aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai sekarang. Benar, kata roh, sebab mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Kata istirahat ini rupanya sudah sejak lama diyakini oleh dunia Kristen, sehingga memunculkan istilah RIP, rest in peace, bagi mereka yang meninggal di dalam Kristus. Perhatikan gambar ini, saudara. Ini adalah gambar batu nisan yang bertuliskan RIP, rest in peace. Itu artinya kekristenan sudah lama meyakini bahwa setiap orang percaya yang meninggal, rohnya masih berada di tempat istirahat, belum berada di tempat yang permanen selamanya, yakni surga. Nah, mengapa harus beristirahat?
Karena sambil menunggu saat kebangkitannya mengenakan tubuh kemuliaan pada hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 52. Dengan seketika dalam sekejap mata pada saat sangkakala terakhir berbunyi, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka dan kita pun akan diubahkan. Yang ketiga, saudaraku, penjelasan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 tentang orang percaya yang meninggal. Pada ayat 15 dikatakan, 1 Tesalonika 4 ayat 15, sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal, hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Lalu ayat 16-nya, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab dengan suara teriakan penghulu malaikat dan berkumandangnya bunyi sangkakala Tuhan, Kristus akan turun dari surga. Lalu orang-orang yang mati di dalam dia, mereka akan pertama-tama bangkit. Perhatikan gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah gambar kubur-kubur orang percaya yang terbuka karena terjadinya kebangkitan pada saat kedatangan Yesus kali yang kedua. Lalu selanjutnya ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Lihat gambar ini, saudaraku. Inilah lukisan tentang rapture yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Orang-orang yang terangkat, ini adalah orang-orang yang percaya yang sudah mati dan dibangkitkan kembali, serta orang-orang percaya yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mereka mengenakan tubuh kemuliaan dan mengalami rapture bersama-sama. Nah, saudara-saudara, setelah terjadinya rapture itu, barulah kemudian pada ayat 17b dikatakan bahwa kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Demikianlah kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar kebersamaan Tuhan Yesus dengan orang-orang percaya selamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membuktikan bahwa orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga, tetapi lebih dulu ke Firdaus untuk beristirahat sampai saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Pada saat Yesus datang kembali kali yang kedua itulah roh mereka seolah-olah menyatu kembali dengan bekas-bekas jasad mereka, kemudian bangkit dengan mengenakan tubuh kemuliaan, lalu bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup saat itu, yang kemudian mengalami perubahan tubuh juga, dan mengenakan tubuh kemuliaan, mereka semua terangkat, rapture, untuk bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Baru sesudah itu mereka akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagai penjelasan yang telah membuktikan tema orang percaya yang meninggal, rohnya tidak langsung masuk surga. Dengan demikian, pembahasan tema ini telah dapat kita selesaikan dalam 2 chapter ini. Jika melalui video ini saudara-saudara merasa diberkati, silakan share kepada teman-teman saudara dan mohon subscribe-nya ya saudara-saudara. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video berikutnya dengan tema baru, nasib roh orang yang tidak percaya sesudah meninggal. Nasib roh orang yang tidak percaya sesudah meninggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.